barisannya Salsa, barisannya Lydia. Disiapkan oleh ketua kelas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini sudah ada semua ya? Hari ini kalian akan belajar dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kalian akan belajar dengan memanfaatkan peralatan TIK seperti Chrome. Sudah masuk Google Classroom semua? Sudah. Coba sekarang kalian masuk ke tugas kelas untuk bahasa Inggris Classwork. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia IPA IPS. Kemudian kompetensi dasar 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan lingkup ASEAN. Kemudian globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Siapa yang tahu? Ya, globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap Indonesia, yaitu dalam bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Ciri-ciri globalisasi: adanya keterbukaan di segala bidang, meningkatnya perdagangan antar negara, terjadinya hubungan sosial budaya antar negara, terjadinya perubahan pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah seperti masalah sosial, lingkungan hidup, krisis multinasional, dan inflasi regional. Globalisasi di sekitar itu: batik dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, mobil dari Jepang, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, susu dari New Zealand. Coba contoh globalisasi di sekitar kalian apa saja? Batik dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, mobil dari Jepang, karpet dari, susu dari, boneka dari. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah: 1. Pengadaan kerjasama di bidang pariwisata. 2. Pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. 4. Dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN. 5. Melakukan penanggulangan, penanganan, dan pencegahan narkoba secara integritas. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah, informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi biasanya berupa penjelasan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita dalam setiap harinya tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan karena mendapatkan pasokan listrik dari perusahaan listrik negara. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Sumber tenaga pemberat pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, antara lain pembangkit
tersebut dihasilkan dari minyak bumi, gas alam, uranium. Contoh pembangkit listrik tenaga termal antara lain pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel. Video pembelajaran tentang ASEAN. Nah, ini tanggal berapa ASEAN dibentuk? Ada yang tahu tanggal berapa ASEAN dibentuk? 8 Agustus 1967. Ya, pendiri ASEAN ada 5 negara pendiri, ada Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina. Negara-negara anggota ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro antara lain apa saja? Coba dibaca bersama-sama. Ya, contoh pembangkit listrik tenaga hidro antara lain pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga makrohidro, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Dan di mana pembangkit listrik tenaga air pada makrohidro dan mini hidro terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air. Coba dibaca dari barisannya Kelvin. Listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Semakin tinggi jatuhnya air, debit air, semakin besar energi potensial air yang diubah menjadi energi listrik. Energi potensial menggerakkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Besar kecilnya energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin tergantung pada besar debit air dan derasnya aliran sungai. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya, terjadinya perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Coba dibaca barisannya Sasa. Ya. Komponen utama pada semua pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik agar generator atau dinamo. Baca dari barisannya Nidita. Tenaga air manfaat dengan energi potensial pada tinggi jatuh air dan debit air semakin tinggi jatuhnya air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi potensial mengarahkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik yang besar kecilnya energi yang dihasilkan untuk mengarahkan turbin tergantung pada besar debit air dan derasnya aliran sungai. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini kalian akan bekerja sama mengerjakan KPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan LKPD. Satu kelompok satu. LKPD klik. Kemudian klik 2 kali. Dikerjakan LKPD lembar kerja peserta didik. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di masa globalisasi? Ya. 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 Penulisan. Kalian bisa juga lihat bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya. Kalian bisa lihat di bahan ajar. Coba kalian lihat. Bahan ajar sudah lihat? Klik. Di situ ada kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya.
budaya. Terus Bu. Ya, itu yang ini untuk yang ini dijawab dulu. Sampai 7 Bu. Ya. Keempat, Menteri Luar Negeri ASEAN tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 Malang di Hotel Nusa Indah Bali. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung yang terbentuk oleh Pamong Ujo. Semua hadirin dibagikan dengan berbagai tanda nado, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nomor 2, kerjasama dibaca oleh Nur Ramadhani Tia. Indonesia sama negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. 2. Pengulangan kemiskinan. 2. Peran aktif dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. 3. Perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas. Kemudian, Siska. Selanjutnya Dwi Febriani. Pembangkitan menggunakan beragam sumber sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Besar kecilnya energi yang dasar atau menggerakkan mesin tergantung pada besar debit air. Boleh tepuk tangan untuk kelompoknya, Febri. Dengan negara Asia mengadakan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN dan bekerja sama tersebut mengadakan pertemuan. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung. Potensial pada tinggi jalurnya air dan debit air. Semakin tinggi jalurnya air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi potensial menggerakkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Besar kecilnya energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin tergantung pada besar debit air dan durasinya aliran sungai. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Lydia. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, siapa yang sudah paham? Sudah paham semua? Sudah kamu pelajari hari ini? Kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Betul, kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian apa lagi? Betul sekali. Mempelajari teks eksplorasi. Yang ketiga, pembangkit listrik mikro hidro. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Mempelajari pelajaran hari ini? Ibu sudah mengirim link evaluasi di Google Classroom. Nanti kamu akan mengerjakan link evaluasi di Google Classroom ya. Kemudian tugas dari ibu adalah kamu mempelajari pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.